Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Puji Rahayu Susilowati SPD. Pada video pembelajaran kali ini, saya ingin menyampaikan materi SMP kelas 9 di semester 2, yaitu mengenai bioteknologi. Untuk lebih jelasnya, simak terus video berikut ini. Berikut adalah peta konsep mengenai bioteknologi, di mana bioteknologi dibedakan menjadi dua, bioteknologi modern, yaitu nanti mengenai rekayasa genetika dan dampak positif serta negatifnya. Untuk bioteknologi konvensional, yaitu mengenai peristiwa fermentasi. Adapun tujuan pembelajaran pada materi bioteknologi adalah 1. Mendeskripsikan penerapan bioteknologi dalam mendukung kelangsungan hidup manusia melalui produksi pangan. Yang kedua, mendefinisikan pengertian bioteknologi. Yang ketiga, mendeskripsikan keuntungan pemanfaatan bioteknologi dalam produksi pangan. Yang keempat, mendata produk-produk bioteknologi konvensional dan modern di lingkungan sekitarnya. Mengenal bioteknologi. Bioteknologi berasal dari kata bio dan teknologi. Definisi bioteknologi adalah teknik penerapan prinsip-prinsip ilmiah dengan memanfaatkan organisme seperti bakteri, jamur, virus, dan lain-lain, maupun produk dari organisme misalnya alkohol, bir, anggur, roti, keju, antibiotika, vaksin, dan enzim dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan manusia. Pertama yang akan kita bahas adalah mengenai bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa, misalnya jamur dan bakteri yang menghasilkan enzim-enzim tertentu untuk melakukan metabolisme sehingga diperoleh produk yang diinginkan. Mikroorganisme dapat mengubah bahan pangan. Proses yang dibantu mikroorganisme misalnya dengan fermentasi, hasilnya antara lain tempe, tape, kecap, oncom, alkohol, asam asetat, gula, termasuk keju dan yogurt. Manfaat bioteknologi konvensional. Yang pertama, meningkatkan nilai gizi dari produk-produk makanan dan minuman. Yang kedua, menciptakan sumber makanan baru, misalnya dari air kelapa, dapat dibuat nata de coco. Yang ketiga, dapat membuat makanan yang tahan lama, misalnya asinan. Yang keempat, secara tidak langsung dapat meningkatkan perekonomian rakyat karena bioteknologi konvensional tidak banyak membutuhkan biaya. Tabel berikut merupakan produk bioteknologi konvensional, mulai dari nama makanan dan minuman, kemudian bahan dasar, serta mikroorganisme yang berperan. Misalnya alkohol, bahan dasarnya gula, mikroorganisme yang berperan ada Saccharomyces. Kemudian yang terakhir itu yang nomor 20, yaitu nama makanan dan minumannya adalah yogurt, bahan dasarnya susu, mikroorganisme yang berperan adalah Lactobacillus bulgaricus. Berikut akan dibahas mengenai contoh-contoh bioteknologi konvensional. Yang pertama adalah tempe. Untuk membuat tempe, selain diperlukan bahan dasar kedelai, juga diperlukan ragi. Ragi merupakan kumpulan spora mikroorganisme, dalam hal ini adalah kapang. Dalam proses pembuatan tempe, paling sedikit diperlukan 4 jenis kapang dari genus Rhizopus, yaitu Rhizopus oligosporus, Rhizopus stolonifer, Rhizopus arisus, dan Rhizopus oryzae. Miselium dari kapang tersebut akan mengikat keping-keping biji kedelai dan memfermentasikannya menjadi produk tempe. Produk berikutnya adalah tape. Tape dibuat dari bahan dasar ketela pohon dengan menggunakan sel-sel ragi. Ragi menghasilkan enzim yang dapat mengubah zat tepung menjadi produk yang berupa gula dan alkohol. Jamur yang digunakan adalah Aspergillus oryzae. Produk berikutnya adalah kecap. Dalam pembuatan kecap,
Jamur Aspergillus oryzae dibiakkan pada kulit gandum terlebih dahulu. Jamur Aspergillus oryzae bersama-sama dengan bakteri asam laktat yang tumbuh pada kedelai yang telah dimasak menghancurkan campuran gandum. Setelah proses fermentasi karbohidrat berlangsung cukup lama, akhirnya akan dihasilkan produk kecap. Produk berikutnya adalah yogurt. Susu dipasteurisasi terlebih dahulu, selanjutnya sebagian besar lemak dibuang. Mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan yogurt yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Kedua bakteri tersebut ditambahkan pada susu dengan jumlah yang seimbang. Selanjutnya disimpan selama kurang lebih 5 jam pada temperatur 45 derajat Celcius. Selama penyimpanan tersebut, pH akan turun menjadi 4,0 sebagai akibat dari kegiatan bakteri asam laktat. Selanjutnya, susu didinginkan dan dapat diberi cita rasa. Keju. Proses pembuatan keju diawali dengan pemanasan susu dengan suhu 90 derajat Celcius atau dipasteurisasi. Kemudian didinginkan sampai 30 derajat Celcius. Selanjutnya, bakteri asam laktat dicampurkan. Akibat dari kegiatan bakteri tersebut, pH menurun dan susu terpisah menjadi cairan whey dan dadih padat. Kemudian ditambahkan enzim renin dari lambung sapi muda untuk mengumpulkan dadih. Enzim renin dewasa ini telah digantikan dengan enzim buatan yaitu chymosin. Dadih yang terbentuk selanjutnya dipanaskan pada temperatur 32 derajat Celcius sampai 420 derajat Celcius dan ditambah garam. Kemudian ditekan untuk membuang air dan disimpan agar matang. Mentega menggunakan mikroorganisme Streptococcus lactis dan Lactobacillus ceremoris. Bakteri-bakteri tersebut membentuk proses pengasaman. Selanjutnya, susu diberi cita rasa tertentu dan lemak mentega dipisahkan. Kemudian, lemak mentega diaduk untuk menghasilkan mentega yang siap dimakan. Berikutnya kita bahas mengenai bioteknologi modern. Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang menggunakan teknik rekayasa genetika seperti DNA rekombinan. DNA rekombinan yaitu pemutusan dan penyambungan DNA dengan cara kultur jaringan, cloning, dan fusi sel. Manfaat bioteknologi modern di bidang pertanian dan peternakan yaitu mampu menciptakan bibit-bibit unggul yang akan memberikan produk bermutu tinggi secara kualitas dan kuantitas. Di bidang kesehatan mampu menciptakan produk obat untuk penyakit. Di bidang industri mampu menciptakan pemberantas hama secara biologis yaitu bakterinya adalah Bacillus thuringiensis dan tanaman tahan hama dalam tubuhnya disisipi gen bakteri atau yang dikenal dengan tanaman transgenik. Di bidang pertambangan mampu melakukan pengolahan biji besi. Bakterinya adalah Thiobacillus ferrosidan. Berikut adalah produk bioteknologi modern antara lain insulin manusia, berbagai macam hormon yang diproduksi dan dikemas secara massal, berbagai enzim untuk produk makanan dan deterjen, pengelolaan polusi dan limbah logam, antibodi enveron, hormon pertumbuhan, protein hepatitis B, urokinase, gen beta globulin, antibodi monoklonal, eritropoietin, pupuk biologi, dan masih banyak lagi. Berikut adalah perbedaan bioteknologi konvensional dan modern. Untuk bioteknologi konvensional, teknik yang digunakan adalah fermentasi, sedangkan bioteknologi modern, teknik yang digunakan adalah DNA rekombinan. Kemudian, bioteknologi konvensional tidak mengubah sifat atau proses pada agen biologi atau organisme yang digunakan, sedangkan bioteknologi modern mengubah sifat atau proses pada agen biologi yang dihasilkan. Kemudian, contoh untuk bioteknologi konvensional antara lain tape, tempe, alkohol, asam cuka, yogurt, dan kecap. Sedangkan contoh bioteknologi modern adalah insulin, vaksin, penisilin.
Berikutnya kita bahas mengenai rekayasa genetika, suatu cara memanipulasikan gen untuk menghasilkan makhluk hidup baru dengan sifat yang diinginkan. Rekayasa genetika disebut juga pencangkokan gen atau rekombinasi gen. Untuk mengubah DNA sel dapat dilakukan melalui banyak cara, misalnya melalui transplantasi inti, fusi sel, teknologi plasmid, dan rekombinasi DNA. Selanjutnya akan kita bahas mengenai bioteknologi di bidang pertanian. Berikutnya akan kita bahas mengenai tanaman transgenik. Tanaman transgenik adalah tanaman varietas unggul yang dihasilkan dari teknologi rekayasa genetika dengan menyisipkan gen pembawa sifat unggul dari satu organisme, misalnya bakteri ke dalam satu jenis tanaman. Contohnya adalah tebu transgenik, kapas transgenik, tomat, dan kedelai. Penanaman secara hidroponik. Metode yang digunakan dalam hidroponik antara lain metode kultur air yaitu menggunakan media air, metode kultur pasir menggunakan media pasir, dan metode porus menggunakan media kerikil, pecahan batu bata, dan lain-lain. Metode yang tergolong berhasil dan mudah diterapkan adalah metode pasir. Berikutnya adalah mengenai bioteknologi bidang peternakan. Dengan bioteknologi dapat dikembangkan produk-produk peternakan. Produk tersebut misalnya berupa hormon pertumbuhan yang dapat merangsang pertumbuhan hewan ternak. Dengan rekayasa genetika dapat diciptakan hormon pertumbuhan hewan buatan atau dikenal dengan BST, bovine somatotropin hormone. Hormon tersebut direkayasa dari bakteri yang jika diinfeksikan kepada hewan dapat mendorong pertumbuhan dan menaikkan produksi susu sampai 20%. Berikutnya mengenai enseminasi buatan. Enseminasi buatan atau dikenal dengan kawin suntik adalah pembuahan atau fertilisasi yang terjadi pada sel telur dengan sperma yang disuntikkan pada kelamin betina. Jadi, fertilisasi ini tidak membutuhkan jantan, tetapi hanya membutuhkan spermanya saja. Cloning. Cloning adalah penggunaan sel somatik makhluk hidup multiseluler untuk membuat satu atau lebih individu dengan materi genetik yang sama atau identik. Cloning akan berhasil apabila nukleus ditransplantasikan ke dalam sel yang akan menghasilkan embrio atau sel telur, termasuk sel germa. Sel germa adalah sel yang menumbuhkan telur dari sperma. Bayi tabung. Sel telur yang mengalami ovulasi pada induk atau wanita diambil dengan suatu alat dan disimpan di dalam tabung yang berisi medium seperti kondisi yang ada pada rahim wanita hamil. Berikutnya, sel telur dipertemukan dengan sperma di bawah mikroskop dan diamati sehingga terjadi fertilisasi. Selanjutnya, sel telur yang sudah dibuahi tersebut dikembalikan ke dalam tabung. Dan akhirnya, jika sel telur yang sudah dibuahi tadi disebut sigot. Sigot berkembang dengan baik dan menjadi embrio. Maka embrio tersebut akan disuntikkan kembali ke dalam rahim induknya semula. Pembuatan antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal adalah antibodi yang diperoleh dari sumber tunggal. Manfaat antibodi monoklonal antara lain A. Untuk mendeteksi kandungan hormon korionik gonadotropin dalam urin wanita hamil. Yang B. Mengikat racun dan menonaktifkannya. Yang C. Mencegah penolakan tubuh terhadap hasil transplantasi jaringan lain. Oke, yang terakhir adalah mengenai pembuatan vaksin. Vaksin digunakan untuk mencegah serangan penyakit terhadap tubuh yang berasal dari mikroorganisme. Vaksin didapat dari virus dan bakteri yang telah dilemahkan atau racun yang diambil dari mikroorganisme tersebut. Demikianlah materi mengenai bioteknologi kelas 9 pada semester 2. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.